kali ini mohon maaf sekali ternyata tidak terrecord sehingga transaksi yang sudah saya masukkan akan saya jelaskan kembali tapi tidak dengan tutorial tapi hanya menjelaskan saja ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Oke, kita langsung saja ya ke soal selanjutnya yaitu di tanggal 19 Januari. Perusahaan menerima pesanan khusus dari CV Untung Bersama untuk memodifikasi warna produknya yaitu Fat Shoes sebanyak 10 pieces dan itu bebannya dialokasikan juga biaya dengan beban operasional lainnya. Nah, di sini ada informasi. Barang dikeluarkan dari gudang store, akun pekerjaan persediaan dalam proses pesanan tersebut akan diselesaikan ke produk berikutnya. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan, kita akan ke persediaan dan pekerjaan pesanan. Oke, kita akan ke persediaan di sini dan akan ke pekerjaan pesanan. Oke. Jadi, ini yang sudah saya input. Jadi yang pertama yang kita bisa lakukan input saja ini flat shoes tadi, barang tadi seperti biasa 10 pieces kuantitasnya dengan harga 980.000. Jadi ini itu otomatis teman-teman ya. Jadi untuk harganya ini otomatis sendiri. Jadi kita masukkan, jadi kita hanya memasukkan ini saja. Nama barang dan juga kuantitasnya dan juga gudangnya. Oke, kita lanjut ya. Setelah itu di sini. Untuk alokasi beban di sini dia beban operasional di biaya lain-lain sebanyak 250. Setelah itu tidak ada lagi yang lain. Nah, oke, tidak ada ya. Nah, di sini akun pekerjaan. Tadi kan di situ ada akun pekerjaan nih teman-teman. Di sini. Ini kita masukkan ke sini. Persediaan dalam proses. Akun selisihnya tetap. Lalu untuk pelanggannya CV untuk bersama. Seperti itu ya. Lalu kita save. Lalu selanjutnya kemana? Kita ke soal selanjutnya. Oke, pekerjaan sudah selesai, jadi tidak bisa diedit lagi. Oke, saya batalkan saja ya teman-teman ya. Karena itu sebenarnya sudah selesai. Tadi saya hanya menjelaskan saja seperti itu. Lalu di tanggal 20 menyelesaikan pekerjaan pesanan khusus sebanyak 10 pieces tadi. Tadi kan di tanggal 19 dia baru pekerjaan dalam proses saja, belum menjadi produk jadi 100%. Sedangkan di tanggal 20 ini ternyata barang sudah selesai gitu. Dengan porsinya 100%. Di sini perusahaan langsung mengirimkan barang sekaligus tagihannya kepada CV untuk bersama. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, saya mau cek supaya mungkin tidak terrecord dengan baik ya teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah kita akan buat dulu, buat dulu di barang dan jasa teman-teman. Dan juga customer. Sebenarnya kalau customer ini kita bisa langsung masukin aja pas di persediaan inventory atau pas kita masukin di sini. Jadi pas kita di sini di bagian penyelesaian atau pekerjaan pesanan kita bisa langsung input pelanggan itu. Sedangkan di sini kita nggak perlu lagi kan input karena datanya sudah ada. Yang perlu kita input di sini adalah flat shoes pesanan kan tadi seperti yang ada di soal perusahaan akan memodifikasi flat shoes menjadi flat shoes pesanan. Jadi khusus pesanan ini ada flat shoes yang dimodifikasi gitu ya, tidak sesuai dengan SOP yang sudah kita tentukan. Karena di sini kita juga ada customize gitu. Jadi berbeda sehingga di sini kita harus tulis untuk membedakan antara flat shoes biasa dengan flat shoes pesanan. Nah, caranya seperti apa? Kita akan ke persediaan, lalu kita akan ke barang dan jasa. Kita tunggu sebentar. Di sini teman-teman. Nah, di sini ada flash disk pesanan karena saya sudah membuat ya tadi ya. Jadi sudah ini flash disk pesanan kategorinya fashion wanita, jenis barangnya persediaan. Kode barang ini disesuaikan saja karena tiap orang itu berbeda ya, tergantung transaksi yang sudah dilakukan. Satuannya di sini adalah pieces, penjualan dan pembelian pieces. Jangan lupa PPN-nya juga ya teman-teman dan harga jualnya di sini 950.000. Sudah seperti itu saja ya. Kita bisa langsung keluar saja. Setelah itu kita kemana? Setelah itu kita ke penyelesaian pesanan. Karena kan tadi masih dalam proses ya teman-teman. Sekarang kita ke penyelesaian pesanan, di mana itu dia di bagian persediaan di penyelesaian pesanan. Seperti ini. Oke. Di sini ada yang sudah diselesaikan ya yang tadi kan sudah saya input lagi-lagi di tanggal 20. Oke, seperti ini. Ini langsung ya teman-teman, nomor pekerjaannya langsung. Jadi kita langsung tulis aja di sini fakturnya. Di situ ada nama pekerjaan kita bisa ngambil di sini. Lalu tipe penyelesaiannya tetap juga barang di sini. Nama barangnya flat shoes. Flat shoes pesanan, kuantitasnya berapa? 10 dengan porsinya 100%. Seperti itu ya. Sudah seperti itu aja. Sudah.
Seperti itu untuk transaksi 20. Sudah seperti itu saja teman-teman. Nah, tanggal 20 lagi, perusahaan melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang store. Nah, di sini. Ini ada yang berbeda ya teman-teman. Ketika pemindahan barang, oke, saya sambil contohkan saja ya berarti persediaan ke pemindahan barang di sini. Jadi apa sih yang membedakan ini itu kalau sistematisnya sama seperti ketika kita mengklaim barang. Kan kalau kita mengklaim barang, kita mengklaim nih barang yang kita kirim ternyata yang kita klaim ada satu pieces sama seperti yang ada di soal. Kita kan pasti kirim barang dulu, baru kita terima kan. Sama, metodenya juga sama seperti itu. Jadi di sini yang ingin kita ganti, yaitu pasti kita kirim barang dulu dari gudang belakang ke gudang store kan. Nah, ini di sini juga sudah diberitahu dari gudang mana sih kita akan mengirimnya dan gudang tujuannya kemana store, tanggalnya juga sama. Ini tidak perlu diambil juga nggak apa-apa sih teman-teman, tapi bisa aja diambil dari beberapa kayak pesanan, permintaan atau yang mana. Tapi di sini kan kita tidak ada faktur atau apapun, jadi kita tulisnya manual. Oke, setelah itu kita save ya. Setelah itu bisa kalian save. Lalu setelah kita kirim barang, oke, sebentar, mohon maaf. Setelah kita kirim barang, kita pasti akan menerima dong dari si gudang store-nya itu. Oke, seperti ini teman-teman. Oh, bukan kirim barang, tapi terima barang. Nah, seperti ini. Sama aja sih sebenarnya. Ini pas terima barang, gudang store, gudang pengirimnya, belakang. Seperti itu. Ini bisa otomatis ya teman-teman. Bisa langsung diambil di sini, pemindahan barang. Bisa langsung kalian ambil, nanti akan muncul seperti itu. Oke, selanjutnya, tanggal 21, membuat bundling bareng couple set. Nama paket promonya couple set, satuannya paket. Harga paketnya 550 dan dia isi paketnya satu pieces jeans dan flat shoes. Oke, berarti ini hanya di persediaan barang dan jasa ya teman-teman. Jadi seperti tadi, karena kita masih belum punya barang dan jasa itu, kita akhirnya harus input dulu gitu ya. Oke, kita coba cek ya. Nah, di sini couple set. Di sini nama barangnya couple set, kategori barangnya umum. Kode barangnya 108. Nah, ini dia teman-teman. Ketika kita ingin membuat suatu paket, pasti jenis barangnya tidak lagi persediaan atau non persediaan ya, tapi kita gunakan grup. Karena apa? Karena sistemnya paket. Kalau paket kan berarti lebih dari satu dan satu bundling seperti itu, sehingga kita pakai jenis barangnya grup. Lalu satuannya apa? Paket sesuai dengan ada yang di soal. Lalu di sini ketika kita klik grup ya teman-teman, nanti kita akan muncul rincian grup di sini. Nah, seperti ini. Nanti kita input saja jeans dan patches ini satu-satu. Habis itu sudah selesai, lalu kita save. Seperti itu ya, teman-teman. Kita bisa keluar. Lalu selanjutnya di tanggal 22, ternyata Tradesco itu tertarik untuk membeli secara kredit couple set ini sebanyak 20 paket. Ini kita bisa langsung aja sih ke faktur penjualan. Sama ya, seperti biasanya. Di faktur penjualan, oke, di tanggal 22 ya. Sebentar ya. Nih, oke, di sini. Jadi kita bisa aja sih langsung di sini cek barang dan jasa, kita klik couple set gitu ya. Setelah itu dia akan muncul couple set sendiri, lalu kita klik ya di sini 20 paket nanti muncul sendiri teman-teman dengan PPN ya. Oke, seperti biasa sih sama kayak biasanya penjualan-penjualan sebelumnya sama. Lalu kita save seperti itu. Sudah seperti itu aja. Lanjut di tanggal 23. Saat melakukan pengecekan fisik di gudang belakang, perusahaan menemukan sebanyak satu hijab cacat akibat kelalaian petugas gudang. Nah, di sini kita harus membuat guys ternyata. Di sini karena ada beban barang rusak, sedangkan kita itu tidak ada beban barang rusak. Sehingga kita harus ke bagian ledger. Sebentar, mana ya? Ini. Kita harus ke bagian ledger dan kita bikin akun perkiraan seperti biasa. Beban barang rusak ya. Kita bisa cek sih di sini beban barang rusak. Barang rusak. Oke. Seperti ini ya. Beban barang rusak. Udah, setelah bikin akun perkiraan, kita lanjut. Lalu apa yang setelah kita melakukan akun perkiraan, kita harus ke preferensi bagian persediaan. Untuk apa? Karena di situ ada penyesuaian akun. Sedangkan di preferensi kita itu tadinya kan kita masih belum masukin beban barang rusak
sebagai penyesuaian sehingga kita harus masukkan dulu seperti itu. Nah, di mana di bagian fitur kita ke persediaan oh bukan fitur teman-teman, sorry. Akun perkiraan, kita ke persediaan. Nah, nanti kita masukin sini beban barang rusak. Seperti itu ya. Setelah itu, setelah selesai, kita masukkan ke akun penyesuaian. Kita lanjutkan di bagian, sebentar kita lihat soal ya. Kita akan ke penyesuaian persediaan. Kita input aja sih berarti ini. Tinggal input aja ke penyesuaian persediaan di bagian persediaan. Oke, seperti ini. Itu di tanggal 23 ya, kalau nggak salah. Seperti ini. Ada pengurangan. Nah, tipe penyesuaiannya pengurangan ya teman-teman. Karena kan dia cacat nih. Jadi harus dikurangkan dari gudang belakang. Oke, sudah selesai ya. Sudah, kita tinggal save aja sih. Udah. Oh ya, akun penyesuaiannya jangan lupa. Ini diganti beban barang rusak supaya nanti ketika di laporan dia akan muncul gitu. Sebagai beban barang rusak gitu. Biasanya kalau ada penyesuaian persediaan ini nanti yang muncul di akun lain kalau kita tidak merubah beban barang rusak ini. Seperti itu. Lalu di sini kita lanjut apa lagi ya? Tanggal 24. Manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual flat shoe sebanyak 10%. Nah, di sini yang harus kita lakukan dulu, teman-teman, adalah kita ke bagian preferensi. Kita harus mencentang bagian diskon. Iya, kalau nggak salah penyesuaian harga diskon kalau nggak salah ya. Di bagian fitur, di bagian penjualan, di bagian sini. Penyesuaian harga diskon. Oke, sudah ya. Kita kita sudah centang. Kalian juga harus mencentang itu. Baru kita akan ke bagian, kalau nggak salah di bagian penjualan, di bagian penyesuaian harga atau diskon. Lalu, oke, sebentar teman-teman. Ini, jadi di sini untuk flat shoes sendiri, tinggal itu aja kalian search flat shoes. Habis itu kita klik aja diskonnya berapa di soal kan 10%. Kita tinggal tulis aja di sini 10%. Lalu kita save. Udah, gitu aja. Seperti itu. Sudah selesai. Lanjut. Oke. Sudah tidak ada ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Ketika saya menjelaskan, saya harap penjelasan yang saya lakukan tadi bisa dimengerti untuk teman-teman dan untuk yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.